ln dari negatif 4 plus 3i. Terus sama dengan, tahu kan tadi kalau misalkan ln Dap, Z. share screen-nya, Dap. Loh, nggak nge-sharein. Nope. Loh. Kok bisa? Set. Share screen. Next. Mana sih? Oh ini. Ada nggak? Ya aman. Belum muncul sih. Belum Oh, muncul. baru muncul. Oke. Lagi. Ini kan berarti ln dari magnitude Z ditambah argumen Z ya? Ya. I argumen Z. Itu bisa nyari magnitude dari Z-nya itu yaitu negatif 4 plus 3i. Terus sama akar dari negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25, ini sama dengan 5. Terus di apa namanya? Argumen Z-nya arg dari negatif 4 plus 3i sama dengan ini kan di kuadran 2 juga sama kalau misalkan digambarin di negatif 4 sama 3i kuadran 2, maka dia butuh pi dikurangin arctan dari negatif 4 per 3 ditambah 2 kapi. Terus K-nya itu dia 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini berarti bisa ln dari negatif 4 plus 3i ini sama dengan ln dari 5 ditambah arctan, udah arctan lagi. Tambah i pi negatif arctan negatif 4 per 3 plus 2 kapi ini ln 5 ini misal dicari I untuk K sama dengan 0, dia jadi ln 5 ditambah I pi dikurangin arctan dari ntar ngitung dulu, arctan 4 per 3 radian. Ini sih in radians. Oke, 0,92 butin aja, K-nya 0, terus dia berarti jadi ln 5 plus I, ini
3,14 dikurangin 0,92. Nah, kurang lebih jadi sekitar 2,22 tergantung pembulatannya sih. Ini untuk K sama dengan 0. Bisa juga nanti dicari untuk K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan seterusnya. Tapi harusnya untuk ngambil beberapa K aja udah cukup sih. Mungkin 2 atau 3. Terus lanjut B. Itu nyari dari ln negatif 7. Itu kurang lebih sama juga. Jadi ln magnitudo negatif 7. Terus ditambah I argumen negatif 7. Magnitudo negatif 7 itu sama dengan 7. Terus argumen dari negatif 7 itu, ini kalau misalkan digambarin kan, negatif 7 di sini. Berarti kan 180 derajat atau pi radian. Kita bisa pakai pi radian aja. Ini pi ditambah 2 kpi. Maka kalau misalkan disatuin jadi ln negatif 7 itu sama dengan ln dari 7. Ini bisa masukin kalkulator aja. Terus ditambah I tambah 2 kpi. K-nya itu elemen 0, 1, 2, seterusnya. Itu soal nomor 2. Terus lanjut ke nomor 3. 1, 2. Bawa aja deh. Nggak bisa dibawa. Bisa dibuka bawahin, Jur. Masukin lagi aja dah. Oke, ini. A itu disuruh nyari integral dengan batas bawah 1, batas atas 2 plus I dari 5Z pangkat 4 ditambah 3Z kuadrat dz. Ini kalau integral kompleks kayak gini harus dicari dulu integralnya itu analitik atau enggak. Cara nyarinya itu harus sesuai dengan aturannya si Cauchy-Riemann kalau nggak salah. Apa Cauchy aja ya? Do U per do X itu harus sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y itu sama dengan negatif do V per do X. Kalau misalkan sesuai dengan syarat ini, berarti dia fungsinya ya analitik. Kalau analitik kita bisa ngintegralin kayak biasa. Jadi harus ngebuktiin dia analitik apa enggak dulu. Itu berarti si fungsi dalamnya 5Z pangkat 4 plus 3Z kuadrat. Harus dimasukin dulu pakai si 5X plus YI, karena bentuk Z itu kan X plus YI, terus ditambah 3
sorry, ini pangkat 4 X plus YI pangkat 2. Terus nyari turunan, bentar. Oh iya, nyari yang sini dulu. X plus YI dikuadratin itu sama dengan X kuadrat negatif Y kuadrat, karena YI ya YI kali YI, I-nya dikali I jadi negatif, terus ditambah 2 X YI, terus ini baru yang Z kuadrat, terus Z pangkat 4-nya itu X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat ditambah 2X YI dikuadratin. Kan kita udah dapat yang Z kuadratnya biasa nih, tinggal Z kuadrat terus dikuadratin lagi. Itu sama dengan berarti X kuadrat negatif Y kuadrat terus dikurangin 2XYI dikuadratin berarti 4X Y 4X kuadrat Y kuadrat I dikuadratin kan jadi, bentar. Oh iya benar, negatif. Terus ditambah 4X YI X kuadrat minus Y kuadrat. Bentar, ini 2 dikali ini, terus kali ini nih, oh ya benar. Itu berarti masukin ke FZ yang awal, fungsi awal berarti 5 dikaliin dengan X kuadrat negatif Y kuadrat kuadratin dikurangin 4 X kuadrat Y kuadrat plus 4 XYI X kuadrat dikurangi Y kuadrat terus ditambah 3 X kuadrat dikurangi Y kuadrat tambah 2X YI. Nah, terus kita bisa pisahin yang imajiner dengan yang real. Berarti 5 ini X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikuadratin, terus dikurangin 4X kuadrat Y kuadrat, terus ditambah komponen yang ada 3-nya itu 3 X kuadrat dikurangin Y kuadrat, terus ditambah ini sama ini jadi 20 XYI X kuadrat dikurangin Y kuadrat, terus ditambah 6 XYI. Ini I-nya bisa dipisahin aja langsung deh. 20 XY 6 XY set ini I. Yang ini
itu U, yang ada I-nya itu P. Kita turunin do U, do X dulu. Berarti do X dari 5 X kuadrat dikurangin Y kuadrat, dikuadratin, dikurangin 4 X kuadrat, Y kuadrat, ditambah 3 X kuadrat dikurangin Y kuadrat. Nah, itu turunin yang ini dulu. Dia kan berarti bisa pakai aturan rantai 5 dikaliin X kuadrat. Ini 5 dikali 2. 5 kali 2 X kuadrat dikurangin Y kuadrat. Terus yang dalamnya diturunin juga jadi 2X. Dikurangin berapa? Ini berarti 20. Iya 20 dikali 2X Y kuadrat ditambah ini yang X-nya aja berarti yang diturunin 6X negatif Y kuadratnya jadi 0. Terus berarti ini jadi 10. Langsung aja. 5 kali 2 10, 10 kali 2 20. X kuadrat 20 X, terus X kuadrat dikurangi Y kuadrat, dikurangin 20 kali 2 40 X Y kuadrat ditambah 6X, terus 20 X pangkat 3 dikurangin 20 X Y kuadrat dikurangin 40 X Y kuadrat ditambah 6X. Ini berarti bisa jadi 20 X pangkat 3 dikurangin 60 X Y pangkat 3 ditambah 6X. Oke, itu udah dapat do U, do X-nya. Jadi do U, do Y. Berarti ini sama dengan do Y dari 5 X kuadrat dikurangin Y kuadrat. Terus dikurangin 4 X kuadrat Y kuadrat ditambah 3 X kuadrat min Y kuadrat. Sama aja sih apa namanya logikanya. Ini bentar. Oh ya. Ini jadi 2 kali 5 kali 2 deh. Sama aja sih. 5 kali 2 dikaliin X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ini 2X-nya diturunin juga jadi 2X. X kuadrat diturunin jadi 2X. Terus negatif 5 kali 4 itu kan 20. Y kuadratnya diturunin jadi kali 2. Nih X kuadrat Y terus ditambah 6. Kok ditambah? Dikurangin 6 Y kuadrat. Ini tinggal satu-satuin aja.
5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. Sorry. Ini bukan X, ding. Ini Y. Sorry, salah. 20 kali 2 berarti 40 ya. 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20, benar. 20 Y X kuadrat dikurangin Y kuadrat dikurang 40 X kuadrat Y dikurangi 6 Y kuadrat berarti 20 negatif 20 Y pangkat 3 ditambah 20 X kuadrat Y dikurangi bentar. Negatif. Astagfirullah. Sorry. Duh, banyak salahnya ya. Ini negatif 2Y harusnya. Nah, negatif 2Y ini negatif di depannya. Karena itu negatif di depannya. Negatif kali negatif jadi positif 20Y pangkat 3. Ini negatif 20 X kuadrat Y. Oh ya benar, ini baru benar. Dikurangi 40 X kuadrat Y dikurangi 6Y kuadrat. Jadi 20Y pangkat 3 dikurangi 60 ya. X kuadrat Y dikurangi 6Y. Ini kuadrat anjir. Nah, tuh. Kita udah dapat si do U, do Y-nya. Kita cari lagi buat si do P, do X. Itu sama dengan berarti do X. Si P-nya itu berapa sih? Lupa lagi. Oh ini. 20 XY X kuadrat dikurangin Y kuadrat ditambah 6XY. Oke. Ini berarti bisa dimasukin aja kayaknya lebih gampang. 20 X pangkat 3 Y dikurangin 20 X Y pangkat 3 ditambah 6 XY. Oke. Terus bisa langsung diturunin aja terhadap variabel X, berarti di sini ada 60X Y 60X kuadrat terus dikurangin 20Y pangkat 3 ditambah 6XY diturunin jadi 6Y. Oke, nice. Terus do V per do Y ya. Itu sama dengan 2 per do Y sama 20XY X kuadrat negatif Y kuadrat plus 6XY. Kalau misalkan diturun ini bisa dipanjangin dulu. Sama bentuknya 20X pangkat 3Y dikurangin 20XY pangkat 3 ditambah 6XY. Ini langsung diturunin aja terhadap sumbu Y ya. Berarti 20X pangkat 3Y turunin jadi 20X pangkat 3 dikurangin 20 XY pangkat 3, 3-nya diturunin jadi 60 XY kuadrat ditambah 6X
Ya gini. Terus kita bandingin si do U per do X apakah sama dengan do V per do Y. Di do U do X-nya 20X pangkat 3 negatif 60 X Y ya. Terus X pangkat 3 ditambah 6X sama dengan do V do Y itu 20 X pangkat 3 negatif 60 X Y kuadrat plus 6X. Ini sama dengan, ini berarti syarat yang pertama udah terbukti. Tinggal syarat yang kedua, do U do Y itu sama dengan negatif do V do X. Do U do Y nya itu 20 Y pangkat oh ya 20 Y pangkat 3 negatif 60 X kuadrat Y negatif 6Y sama dengan negatif si do V do X nya itu 60 X kuadrat Y negatif 20 Y pangkat 3 ditambah 6Y. Kalau misalkan negatifnya dimasukin jadi negatif 60 X kuadrat Y negatif ditambah 20 Y pangkat 3 dikurangi 6Y. Oke. Karena ini dengan ini itu sama dengan berarti syarat kedua juga terpenuhi. Nah, dua syarat terpenuhi berarti dia tuh analitik. Karena analitik berarti kita bisa langsung integralin aja. Karena tadi berapa sih? 1 ke 2 I plus I. 2 plus I. 2 plus I. 5Z pangkat 4. 5Z pangkat 4 ditambah 3Z kuadrat DZ. Oke. Ini kalau misalkan diintegralin kan berarti jadi Z pangkat 5 ditambah Z pangkat 3. Oke. Benar. Dengan batas atasnya 2 plus I. Terus bawahnya 1. Ini langsung substitusi aja. Tadi itu aku agak panjang hitungnya jadi langsung aja dapat negatif negatif berapa ini sih? Lah, sudah kelihatan bro. Ini negatif 36 plus 52I min 2. Terus berarti ini negatif 38 plus 52I. Ini semua ini bisa pakai kalkulator harusnya kalau misalkan kalkulatornya ada bilangan kompleksnya. Dan hasil integralnya berarti ini. Terus lanjut soal B. Ntar gue lupa soalnya.
Tarik aja deh. Lalu sepatu semuanya. Sorry, salah. Delete. Oke, saya lupa soalnya. Oke, ini B. B. Integral kontur dari REZ DZ dari 1 plus I hingga 3 plus 3I. C-nya itu Y sama dengan 1 plus setengah X minus 1 kuadrat. Ntar kesebutan dulu. Ini karena REZ berarti yang diambilnya itu si realnya aja, si X-nya aja. Y-nya itu sama dengan 0, 0I. Jadi benar kayak gini gitu. Kalau bisa langsung aja X. Karena U itu sama dengan real, berarti U sama dengan X. Si V-nya ini sama dengan 0. Karena gak ada nilainya, gak ada nilai yang kompleksnya. Berarti do U, do X ini sama dengan 1. Do P, do Y ini sama dengan 0. Karena ini tidak memenuhi. Dari satu syaratnya aja gak memenuhi, berarti dia fungsi FZ-nya non-analitik. Nah, karena dia non-analitik, berarti harus di permisalan. Kita misalin X-nya itu sama dengan T. Maka kan bisa si Y-nya, si konturnya itu Y sama dengan 1 ditambah setengah T min 1 kuadrat. Terus si ZT yang bisa kan X plus YI, X-nya sama dengan T, ditambah Y-nya sama dengan yang ini, I 1 ditambah setengah T min 1 dikuadratin. Terus kita harus dapat nilai si DZ-nya yang diturunin terhadap T, berarti DZ karena T ini berarti turunan T itu 1 tambah I-nya tetap, satunya diturunin terhadap T berarti 0, berarti sisa setengah T min 1, setengah T min 1 kuadrat, itu kalau misalkan itu 2-nya diturunin jadi T min 1, terus karena T min 1 kalau misalkan diturunin itu 1, berarti gak ngaruh, kita dapat sih DZ-nya sama dengan ini. DZ terhadap DT, sorry. Setelah ininya. Terus berarti bentuk integral awal tadi DZ bisa diubah jadi namanya dari 1 sampai atas bawahnya 1, batas atasnya 3 ya. Nah, masih si soalnya tadi. Oh ini.
Berarti karena dia dari 1 plus I sampai 3 plus 3I, berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau misalkan itu dari batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Terus si real Z-nya ya. Real Z-nya berarti ini sama dengan T. Terus DZ-nya sama dengan yang di atas ini, masukin ke sini. 1 plus I T min 1 DT. Terus berarti 13 P plus I T min 1 DT. Nah, ini kita bisa selesai satu-satu aja biar gampang. Selesaiin yang realnya dulu. Dengan sampai 3 dari T DT. Ini sama dengan berarti setengah T kuadrat batas atas 1 batas bawah 3, batas atas 3 batas bawah 1. Terus substitusiin aja nilai si T-nya berarti 3 kuadrat itu 9 per 2 dikurangin 1 kuadrat itu 1 per 2 berarti 8 per 2 sama dengan 4. Oke, bagian realnya. Terus integral yang satu laginya yang imajinernya I apa namanya, ini T min 1 kita min 1 DT. I-nya bisa dikeluarin aja karena konstanta. Berarti ini 1, 3, ini T kuadrat dikurangin T DT. Terus kalau bukan ini 1, langsung aja deh. Integral dari T kuadrat itu kan berarti jadi 1/3 T pangkat 3 ya. Terus dikurangin setengah T kuadrat. Batas atasnya 3 batas bawah 1. Ini I-nya. Berarti ini bisa dimasukin aja langsung. Saya biar pusing deh. Per 3. T pangkat 3 ini buat T sama dengan 3 dulu. 3 pangkat 3 berarti kurangin setengah 3 kuadrat. Ini sama dengan 9 kali 3, 27. Per 3 dikurangin 9 per 2. Itu kan berarti 9 dikurangi 9 per 2. Kan 9 itu 18 per 2. Dikurangin 9 per 2 berarti sama dengan 9 per 2. Terus untuk T sama dengan 1. Iya berarti jadi 1/3. 1 dipangkat 3 ini tetap 1. Berarti dikurangin setengah. Ini sama dengan 2 per 6. Dikurangin kali 3. 3 per 6. Negatif 1 sama dengan negatif 1 per 6 ya. Terus tinggal kurangin aja yang batas atas 3 sama batas atas 1, sama batas atas 3, batas bawahnya 1, tinggal dikurangin. Berarti 9 per 2 dikurangin negatif 1 per 6. Ini sama dengan 4,67. 9 plus 9 per 2 plus 1 per 6.
Ini berarti jadi 28/6 ya. Sama dengan 14/3. Berarti integral dari real Z ini dz itu sama dengan tadi yang realnya itu 4 ditambah 14/3, yang ini yang bagian imajinernya. Oke. Udah ya. Udah. Lanjut ke soal selanjutnya aja, soal 4. Waduh. Oke. Yang A itu kita disuruh nyari integral tertutup cos pi z kuadrat per z kuadrat negatif 3z plus 2 dz, kurvanya itu z min 1 plus i sama dengan 3. Terus ini harus diselesain pakai teorema residu. Ini integral tutup C untuk fungsi Z dz itu sama dengan 2 pi i sigma residu Fz, Zk, atau itu tuh polnya kalau nggak salah istilahnya, yang dimana si residu Fz Zk itu sama dengan 1/m-1 faktorial limit Z mendekati bentar. Oh ya, ZK-nya turunan M-1 D ZM-1 juga dari si Z min ZK pangkat M dikaliin FZ. Oke. Rumus utamanya yang ini. Terus berarti yang pertama itu integral C cos pi Z kuadrat per Z kuadrat negatif 3Z plus 2. Penyebutnya itu sama dengan 0 dulu. Sama dengan 0. Jadi dia Z di apa namanya? Difaktorin Z min 1 terus Z min 2 sama dengan 0. Z sama dengan 1. Z sama dengan 2. Terus ini untuk si polnya kalau nggak salah istilahnya, cuma nanti dicek lagi. Terus kita perlu ngecek si Z sama dengan 1 sama dengan 2-nya itu di dalam kurvanya apa enggak. Itu tinggal substitusiin aja. 1 min 1 plus I sama dengan 3.
sama dengan 3 dulu, sorry. Ini magnitude I itu sama dengan 1 itu kurang dari 3, karena kurang dari 3 berarti di dalam. Terus lanjut ke yang duanya, 2 min 1 plus I itu sama dengan 1. Loh. 1 ditambah I, magnitude 1 ini berarti akar 2. Ya, akar 2, dia di dalam 3. Karena kurang dari 3 berarti dia di dalam si kurvanya. Terus ini berarti bisa langsung nyari residunya untuk si Z sama dengan 1. Terus sama dengan, karena ini ordenya 0 ya. Orde 0 itu maksudnya si ini kalau misalkan diubah kan bisa jadi cos pi Z kuadrat per Z min 1, Z min 2, dz. Nah, si Z min 1-nya ini kan gak ada pangkat lagi nih, pangkat 1. Maka itu disebutnya orde 1. Si tadi disuruh rumus itu M-nya sama dengan 1. Berarti gak usah diturunin lagi. Ini juga karena 1 dikurangi 1, 0 ya. 0 faktorial 1 berarti gak perlu dipeduliin. Kita ini aja. Loh. 1. Terus Z min 1. Terus si FZ-nya kan cos pi Z kuadrat per Z min 1, Z min 2. Ini Z min 1, Z min 1. Ini coret. Ini sama dengan cos pi 1 kuadrat. Berarti ini cos pi. Iya. Sorry. Ada yang kurang. Cos pi 1 kuadrat per 1 min 2. Berarti ini sama dengan cos pi per min 1. Ini sama dengan negatif cos pi. Ini sama dengan cos pi itu kan negatif 1 ya. Berarti ini saat negatif 1 sama dengan 1. Terus residu dari Z sama dengan 2. Terus sama dengan limit Z mendekati 2. Z minus 2 cos pi Z kuadrat per Z min 1, Z min 2. Ini Z min 2 ini bisa coret-coret. Maka berarti jadi, masukin aja si Z yang jadi 2 cos pi Z kuadrat itu 2 kuadrat per 2 min 1. Berarti ini cos 4 pi per 1 cos 4 pi. Ini sama dengan 1 ya? Enggak. Cos 4 pi. Oh ya, 1. Terus tuh masukin ke rumus yang tadi. Kalau integral C cos pi Z kuadrat per
Z kuadrat negatif 3Z plus 2 DZ itu sama dengan 2 pi I, terus residu yang pertama itu sama dengan 1, ditambah residu yang keduanya juga sama dengan 1, jadi totalnya 2 kali 2, 4 pi I. Oke, ini jawaban nomor 4A ya. Terus, dulu B, B itu dia, harus coba cek dulu. Integral tertutup C, E negatif 2Z sin 2Z per Z plus Pi per 2 kuadrat. C-nya itu Z plus 2 sama dengan 3. So, Z sama dengan negatif Pi per 2, berarti ini polnya. Terus karena di sini ada ini, berarti dia orde 2. Nyari residunya dulu. Untuk Z sama dengan negatif Pi per 2. Karena ini orde 2, berarti kita perlu masukin si M-nya. 2 min 1 faktorial limit Z mendekati negatif Pi per 2 dz Z karena tadi Z minus ya, karena minus kali minus plus berarti Z plus Pi per 2 ya, dikali E negatif 2Z sin 2Z per Z plus Pi per 2 terus ini bisa dicoret-coret, kita dapat 1 faktorial terus limit Z mendekati negatif Pi per 2 D per dz E pangkat negatif 2Z sin 2Z per, oh gak ada deh, udah habis. Terus ini mungkin diturunin dulu aja biar gak terlalu panjang. Samping 2Z dari E negatif 2Z sin 2Z. Ini bisa diselesain pakai aturan yang U aksen V ditambah UV aksen. Dimana U-nya itu E pangkat negatif 2Z, berarti U aksennya adalah negatif 2E pangkat negatif 2Z sin 2Z gak berubah, gak diturunin, ditambah U-nya itu E pangkat negatif 2Z dikaliin sin 2Z diturunin, berarti jadi 2 cos 2Z ya. Ya benar. Ini E pangkat negatif 2Z-nya bisa dikeluarin 2 E pangkat negatif 2Z-nya. Terus ini karena negatifnya masih belum hilang, negatif sin 2Z ditambah ya cos
2Z. Nah, oke. Ini bisa hitung satu-satu aja biar nyampingnya gak banyak banget. Dari 2E, 2 aja deh. 2E pangkat negatif 2. Terus Z-nya kan tadi substitusiin negatif Pi per 2. Berarti ini sama dengan 2E Pi plus negatif sin 2, negatif Pi per 2. Ini kan jadi negatif sin negatif Pi. Sin pi itu kan dia 0 ya. Ini bisa 0. Terus kosinus dari 2 negatif Pi per 2 itu sama dengan cos negatif Pi. Cos negatif Pi itu berarti dia sama dengan negatif 1. Masukin aja ke yang awal, berarti 2E Pi. Ini 0. Ini ditambah minus 1. Oke. Ini sama dengan 2E Pi negatif 2E Pi plus ini berarti dia dapat residunya itu sama dengan negatif 2E Pi. Oke, terus kita pakai rumus yang sama lagi kayak tadi. FZ-nya E pangkat negatif 2Z sin 2Z per Z plus Pi per 2 dikuadratin. Itu kan sama dengan 2Pi I dikaliin total residu. Total residunya negatif 2E Pi. Berarti sama dengan negatif 4 Pi E pangkat Pi terus imajiner. Oke. Berarti nomor 4B itu jawabannya ini. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Atau aman? Oke, karena nggak ada yang nanya, aku anggap aman. Terus kalau misalkan nanti pas belajar lagi baru dapat apa namanya baru ada yang bingung, ada pertanyaan itu bisa langsung aja apa namanya nanya aku aja, langsung ngechat ke papa, aman aja, santai aja. Nanti si apa namanya PDF tadi aku coret-coret bakal aku share. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Makasih. Oke, makasih Dava. Ini teman-teman beneran nggak ada yang mau tanyain kah? Aku tunggu sampai 20.55 deh. 20.55. Oke, boleh.
Oke, karena udah 25.5 dan nggak ada yang nanya, mungkin aku cukupkan. Kayak Bang Dava tadi, kalau ada yang tanya mungkin nanti bisa langsung ditanyakan aja, mau chat juga boleh. Mungkin untuk Elevate pada malam hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Terima kasih juga kepada Dava yang mau mengajar kita pada malam hari ini. Ini Elevate terakhir. Untuk teman-teman 25 juga ini Elevate terakhir. Tahun depan, semester depan tidak ada. Sampai jumpa lagi. Terima kasih udah hadir selama ini. Oke, udah ada yang keluar, aman banget. Ini untuk recordingnya nanti bakal diupload di YouTube, bisa nonton di YouTube juga. Nanti di deskripsi YouTube-nya tuh bakal ada pembahasannya juga, bakal aku taruh link drive pembahasannya di situ. Bisa dilihat, bisa lewat Teams juga, yang mana menurut kalian easier aja, aman banget. Mungkin aku juga sebagai PJ Elevate mengucapkan terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf kalau misalnya selama ini ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Kalau misalnya ada kegiatan lain boleh meninggalkan room. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas. Sama-sama.